Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua masih diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari wabah Covid-19 ini, dan kita berdoa bersama-sama agar wabah ini segera berakhir sehingga sekolah tatap muka dapat segera dilaksanakan. Dan tak lupa kami ucapkan juga selamat datang dan selamat bergabung bagi siswa-siswi yang sudah terpilih menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Sumberjo di tahun 2021-2022 ini. Baik, kita lanjutkan. Pada sesi kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai sosialisasi mengenai sekolah penyelenggaraan sistem kredit semester atau yang akan dijalani oleh peserta didik baru di angkatan tahun 2021-2022. Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai tentang apa itu SKS, terus bagaimana itu SKS, dan seperti apa sih SKS itu atau sistem kredit semester itu yang akan dijalani oleh kalian sebagai peserta didik baru di angkatan tahun 2021 ini, karena ini merupakan tahun pertama di mana sekolah kita SMA Negeri 1 Sumberjo melaksanakan satuan sistem kredit semester. Oleh karena itu, untuk lebih lanjutnya kita simak pemaparan materi berikut ini. Untuk yang pertama, di sini saya akan sampaikan bagaimana struktur organisasi penanggung jawab program SKS itu seperti apa. Jadi yang pertama itu terdiri dari kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum atau PJ SKS, kemudian di bawahnya lagi ada naungan dari bidang akademik, bidang penilaian, bidang administrasi, dan operator. Kemudian itu akan mengerucut ke dalam pembimbing akademik dan BK. Selanjutnya, pembahasan pada materi kali ini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada konsepsinya, dan yang ketiga adalah pengelolaan pembelajaran dan penilaian. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang, di mana latar belakang ini diambil dalam proses pelayanan SKS adalah dari sebuah pendidikan, di mana pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada penjelasan tersebut ada tulisan yang bercetak hitam tebal, yaitu adalah peserta didik mengembangkan potensi dirinya. Ini dimaksudkan adalah untuk menggali potensi yang dipunyai oleh setiap peserta didik dan akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga ini diharapkan dapat memicu semangat belajar peserta didik untuk dapat mengeluarkan potensi yang mereka punya masing-masing setiap individu, sesuai dengan pasal 12 ayat 1 poin F yang menyatakan bahwa peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Dengan dasar hukum Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester di pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, tujuan penyelenggaraan SKS adalah memberi layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar peserta didik. Tersebut dilihat bahwa kecepatan belajar setiap individu atau masing-masing individu itu tidak sama. Kemudian, kita lanjutkan ke konsepsi SKS. Yang pertama adalah pengertian dari SKS. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Di sini nanti setiap siswa akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkat kecepatan belajar yang mereka punya. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah konsep. Di sini konsepnya adalah mastery learning, di mana pendekatan pembelajaran berdasarkan pandangan filosofis bahwa seluruh peserta didik dapat belajar jika mereka memperoleh dukungan kondisi yang tepat. Selanjutnya, yang ketiga, prinsip penyelenggaraannya yaitu adalah fleksibel, kemudian memiliki keunggulan,
maju berkelanjutan, kemudian adil dalam proses pelayanan untuk setiap individu, dan yang terakhir adalah relevansinya. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam sistem SKS ini adalah pemerintah daerah, pengawas sekolah, komite sekolah, kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, guru, BK, dan wali kelas. Mari kita lanjutkan. Untuk slide berikutnya itu ada roadmap ya. Roadmap ini adalah gambaran di mana pada tahun 2021 satuan kredit semester itu hanya di kelas 10. Sedangkan untuk di kelas 11 dan 12 itu masih di dalam kelas reguler. Dan harapannya di tahun berikutnya yang sudah menggunakan sistem SKS itu di kelas 10 dan 11. Dan di tahun 2023 dan 2024 itu harapannya kelas 10, 11, dan 12 sudah menggunakan sistem SKS semua. Jadi ini nanti kita sudah tidak menggunakan kelas reguler lagi. Sebetulnya antara kelas SKS dan reguler itu sama saja, yang membedakan hanya nanti di dalam kelas SKS itu ada yang dinamakan dengan kelompok belajar cepat atau kita sebut sebagai kelas KBC, di mana kelas KBC ini merupakan salah satu keunggulan dari sistem SKS ini sendiri, karena diharapkan dengan adanya kelas KBC ini ada siswa yang diharapkan dapat lulus dalam kurun waktu 2 tahun. Bagaimana pelaksanaannya? Kita akan coba jabarkan ya di slide berikut ini. Terus bagaimana proses pembelajarannya? Yang pertama itu adalah pemetaan unit pembelajaran utuh. Setiap mata pelajaran memetakan seluruh KD untuk beberapa prediksi waktu penyelesaian masa belajar. Ini dibuat untuk membedakan antara siswa yang belajar di kelas SKS yang diartikan dalam reguler dan di kelas SKS yang masuk ke dalam kelompok belajar cepat. Selanjutnya yang kedua adalah pengaturan beban belajar. Keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pelajaran. Dan yang ketiga itu adalah pengelolaan masa belajar. Ini merupakan salah satu keunggulan dari sistem SKS sendiri, bahwa prediksi waktu penyelesaian masa belajar dalam rentang 2 tahun sampai 4 tahun. Harapannya di sini hanya di rentang 2 tahun sampai 3 tahun dan tidak ada yang masuk ke dalam rentang 4 tahun belajar. Mana yang masuk ke dalam rentang 2 tahun adalah siswa-siswi yang masuk ke dalam kelas KBC atau kelas belajar cepat atau kita sebut dengan kelompok belajar cepat. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam pembimbing akademik, di mana wali kelas di sini sebagai pembimbing akademik difungsikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan hasil pendidikan peserta didik, karena nanti setiap peserta didik akan diawasi langsung oleh wali kelas dan BK masing-masing di kelasnya. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu adalah penyediaan bahan ajar, di mana di sini nanti akan disiapkan buku teks pelajaran, UKBM, kemudian modul dan perpustakaan digital. Dan di era digital seperti sekarang ini, nanti siswa-siswi peserta didik diharapkan dapat mencari bahan ajar atau materi ajar tambahan di luar yang disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian yang ke-6 ini ada pengelolaan kelas, di mana kelas nanti dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada kelompok heterogen dan kelompok homogen. Lanjut ke bagian terakhir, itu ada pemetaan peserta didik, di mana nanti ini setiap peserta didik akan dipetakan ya. Ada 3 bagian. Yang pertama itu ada rata-rata. Rata-rata ini berarti memiliki kemampuan yang sama, yaitu ada lulus 3 tahun. Dan kemudian yang kedua itu di atas rata-rata lulus kurang dari 3 tahun, dan di bawah rata-rata itu ada lulus lebih dari 3 tahun. Nah, di bagian terakhir ini harapannya kita dalam pemetaan peserta didik tidak ada yang di bawah rata-rata, karena harapannya kita tidak ada peserta didik yang lulus lebih dari 3 tahun. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, di mana di sini ada penilaian dan pelaporan. Yang pertama ada indeks prestasi, di mana nanti di sini ada nilai akhir yang dinyatakan dalam bentuk angka sebagai gambaran capaian prestasi keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Kemudian laporan hasil belajar ini akan diserahkan langsung ke siswa, kemudian orang tua dan satuan pendidikan. Yang ketiga, kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru sesuai dengan kriteria kelulusan yang diatur dalam peraturan akademik atau dokumen tertentu.
Kemudian pengelolaan rapot menggunakan menu SKS yang menerapkan sistem pengisian nilai berbasis semester sampai dengan diterbitkan panduan ini. E-Rapor menyediakan 3 pilihan ruang data, yaitu untuk peserta yang berpotensi lulus 2 tahun, kemudian 3 tahun dan 4 tahun. Ini nanti berdasarkan pembagian kelas KBC dan kelas SKS biasa. Pada bagian ini mungkin salah satu bagian yang ditunggu-tunggu karena kita akan tahu bagaimana cara bergabung ke dalam kelas KBC dan apa saja sih syarat-syaratnya agar kalian nanti bisa atau dapat bergabung ke dalam kelas KBC. Mari kita lihat persyaratannya sebagai berikut. Persyaratan yang pertama, kalian harus memiliki prestasi dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan nanti di situ harus memiliki nilai dengan kriteria amat baik. Ini berdasarkan KKM dari satuan pendidikan, dapat dilihat dari nilai harian, nilai raport PTS, dan nilai PAS atau penilaian akhir semester. Yang kedua, peserta didik memperoleh rekomendasi dari guru BK, guru mata pelajaran, dan wali kelas. Jadi nanti kalian bisa berkonsultasi langsung melalui guru BK, guru mata pelajaran, atau ke wali kelasnya langsung. Jika kalian merasa kalian dapat bergabung ke dalam kelas KBC. Yang ketiga, peserta didik memperoleh rekomendasi dari guru BK dan atau memiliki prestasi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap amat baik pada jenjang sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, peserta didik mengikuti tes potensi akademik tergantung dari sekolah dan harus memiliki nilai dengan hasil amat baik. Jadi nanti sebelum kalian masuk ke dalam kelas KBC, ini akan diadakan tes potensi akademik terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, di sini orang tua atau wali peserta didik mau mengikuti KBC dan ketentuannya. Jadi semua aturan itu harus dipatuhi oleh orang tua, wali, dan peserta didik. Jadi itu merupakan persyaratan-persyaratan agar kalian dapat bergabung di dalam kelompok belajar cepat. Ya, harapannya bisa lulus dengan kurun waktu 2 tahun. Kemudian di sini ada sebuah catatan yang harus kalian pahami, di mana peserta didik yang mengalami perkembangan kecepatan belajar tidak optimal dalam kelas KBC, maka dimungkinkan peserta didik tersebut dikembalikan ke program 3 tahun atau di angka lulus dengan rata-rata 3 tahun. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan melalui grup WA yang sudah tersedia. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.